Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, Tabi pun. Ya, bertemu lagi ya bersama saya Yoso Mulyawan dalam acara webinar Tribun Lampung. Udah lama nih kita nggak ketemu ya Tribuners, terutama sekali dengan saya. Kita tahun 2021 rutin ya webinar, tetapi ada beberapa kali loss lah. Nah ini kita mulai lagi nih Tribuners, bergantian lah kalau politik. Ada satu lagi Tribuners mungkin udah kenal, namanya Kiki Adi Pratama. Nah ini kadang-kadang saya ya ganti-gantian lah kami. Nah kita sekarang acaranya namanya Road to 2024. Nah jadi kita di 2022 ini sebentar lagi nih ya Bang ya, dua tahun lagi lah untuk menuju ke pemilu 2024 serentak. Nah, mulai dari pilpres, pileg sampai ke pilkada. Nah Tribuners, sore ini ya dengan suasana yang santai gitu ya, kita webinarnya lebih santai lah sekarang, lebih enjoy dengan narasumber datang ke sini. Nah kali ini sore ini kita mengundang ketua partai baru nih ya, ketua DPW Partai Gelombang Rakyat atau disingkat dengan Partai Gelora Provinsi Lampung, yaitu Bang Samsani. Nah, Bang Samsani, apa kabar nih Bang? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah Bang ya. Wah, seger Bang ya. Alhamdulillah. Oke. Mudah-mudahan tadi kalau cerita-cerita Abang kayaknya sih nggak kena COVID, tapi antara kena nggak kena nih Bang. COVID ini kan kadang-kadang kita males tes ya kan, padahal badan kerasa pegel-pegel gitu kan. Padahal sebenarnya kalau dites itu COVID gitu kan. Nah kalau saya sudah kena Bang, makanya agak kurus begini kan, susah balikin lagi berat badannya. Kalau Abang kayaknya masih segar dan Insya Allah Omikron datang ini, dan mudah-mudahan nggak kena lah kita. Insya Allah, amin. Belum ada Omikron. Amin. Nah Tribuners, kita ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi nih. Mudah-mudahan Tribuners di rumah juga sambil ngopi, atau di mana di kafe sambil ngopi, pantengin di Tribun Lampung ya, Facebook Tribun Lampung. Kita akan berbincang beberapa waktu ke depan dengan Bang Samsani ya, terkait dengan seperti apa sih kiprah Partai Gelora ini gitu Bang. Jadi kan di Indonesia ini biasa Bang ya, ada partai baru tuh biasa gitu, dan setiap ada gejolak di partai yang sudah mapan, biasanya akan muncul partai baru. Atau kalaupun nggak ada gejolak, biasanya ada tokoh tertentu yang dia punya ide untuk melahirkan partai. Kayak misalkan kita kenal Bang Rhoma Irama ya, masanya yang luar biasa, ketokohan dia lahirkan Partai Idaman walaupun nggak lolos kemarin gitu kan. Nah sekarang ada Partai Gelora gitu Bang ya. Nah kita pengen tahu nih Bang, sebenarnya kalau dari perspektifnya Bang Samsani di Lampung, lahirnya Partai Gelora itu kan ya kita tahu lah banyak kader-kader PKS ke situ, petinggi-petingginya juga banyak juga dari PKS. Ada sosok Anies Mata, ketua umum, sekretarisnya juga sekretaris jenderal Bang ya. Itu sangat terkenal banget kalau Bang Fahri Hamzah ya, dengan segala kontroversinya, dengan pro dan kontranya gitu kan. Nah sebetulnya Partai Gelora ini lahir itu seperti apa Bang? Apakah memang karena ada idealisme baru bahwa kita ingin mengusung sesuatu yang baru, atau memang ini ya karena ya kalau kita belak-belakan ya karena barisannya Bang Anies Mata dan Bang Fahri Hamzah yang tidak lagi terpakai di PKS misalnya? Itu seperti apa Bang? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, sahabat Tribun semua, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini saya berkesempatan hadir di sini, berdialog dengan teman-teman. Kalau tadi pertanyaannya adalah Partai Gelora ini sebenarnya lahir dari nilai nilai-nilai yang dilihat oleh ketum kita Pak Anies Mata ya, yang mana bangsa Indonesia sudah melewati beberapa fase gitu dalam sejarahnya gitu kan. Tahun 1945 kita mencapai kemerdekaan, kemudian Orde Baru begitu kan, tumbangnya Orde Baru, dan sampai dengan Orde Reformasi ya kan. Nah ada satu cita-cita bangsa kita ini ya yang memang belum tercapai begitu ya, menurut beliau begitu kan, dari penelitian yang beliau lakukan begitu.
Yang pertama adalah ketika kita setelah kemerdekaan masuk di Orde Lama itu kan kita memiliki kebebasan ya, dalam artian demokrasi dibuka kerannya seluas-luasnya. Tetapi tingkat kesejahteraan masyarakat ya Indonesia pada saat itu berada pada level yang belum sejahtera begitu kan. Nah, begitu masuk kepada Orde Baru, tumbang Orde Lama, jargon yang bangun adalah meningkatkan kesejahteraan ya kan. Tetapi dengan stabilitas politik. Artinya kebebasan ya, berdemokrasi, berekspresi itu kita dibatasi. Nah, kita di Gelora menganggap ini sebagai gelombang ketiga, Pak. Jadi gelombang ketiga ini gelombang ketiga Indonesia. Ya, dengan segala macam potensi yang ada, kita ingin menjadikan bangsa Indonesia ini ya, kita punya cita-cita Indonesia ini demokratis juga sejahtera. Ya. Kenapa? Ya karena kita memiliki semua prasyarat untuk menjadi negara besar. Ya, Partai Gelora punya ya visi menjadikan Indonesia ini menjadi kekuatan 5 besar dunia ya kan. Semua prasyarat dari jumlah penduduk terus garis pantai yang semuanya itu kalau digali secara lebih mendalam lagi punya apa istilahnya modal ya bangsa kita. Dari sumber daya alam, sumber daya laut, ya kan itu luar biasa, ya kan. Kemudian bonus demografi yang akan kita dapat nanti dalam beberapa tahun ke depan. Nah, semua ini kita mau ramu dan untuk mencapai visi menjadikan Indonesia 5 besar dunia itu tadi. Gelombang ketiga sebelum Orde Baru, kemudian Orde Lama, Orde Baru, kan? Reformasi kan? Ya antara Orde Baru dan Reformasi itu satu tuh ininya ya kan. Kita menganggap reformasi ini belum tuntas. Ya demokratis kan? Iya, tapi sejahtera belum, ya kan gitu. Ya, betul. Tadi kan demokratis dan sejahtera kita kunci dari Abang tadi ya. Betul. Nah, tapi kan tadi kan saya singgung sedikit ada beberapa orang PKS, pentolan PKS lah. Ya. Nah, apakah itu tidak bisa diwujudkan di PKS, Bang? Ya, kita melihat kita dengan situasi yang ada seperti ini, kalau dilihat memang ide-ide ini perlu ya, perlu keterlibatan semua komponen bangsa, sehingga Partai Gelora menjadikan dasar ya kan platformnya adalah nasionalis religius. Nah, kalau teman-teman yang di PKS mungkin hanya ini kan dasarnya kan Islam kan gitu. Nah, kita menganggap dengan platform nasionalis religius ini ya itu bisa lebih terbuka. Jadi semua komponen anak bangsa gitu kan yang punya concern gitu untuk memajukan bangsa ini ya kan, satu visi dan satu tujuan dengan kita bisa bergabung begitu. Ya kan dari latar belakang apapun. Gitu. Nah, kemarin kita ngangkat liputan khusus nih, Bang, soal maraknya kader-kader pindah partai, baik dari partai menengah ke partai menengah, partai menengah ke partai baru gitu. Nah, Tribuners juga mungkin baca di rumah ya, di online kita maupun di koran kita. Nah, ada salah satu analisis yang menyebut dari salah satu lembaga ya, lembaga di Jakarta namanya Sindikasi, yang concern di kepemiluan. Dia menyebut ya bisa jadi orang yang pindah ke partai baru itu dia sudah tidak mendapat lagi ruang. Tidak mendapat lagi tempat. Nah, kalau bicara lagi lebih dalam secara pragmatis ya dia sudah tidak dapat lagi keuntungan di partai itu. Itu gimana, Bang, kalau menurut pendapat Anda? Ya, kita Gelora sebenarnya tidak ingin dipusingkan dengan latar belakang ini orang pindah ke partai A ke B, motifnya apa begitu. Kita mencoba untuk meminggirkan motif-motif yang sifatnya temporal begitu. Kita ingin membangun kesadaran ya lewat narasi Partai Gelora ini ya kan kepada seluruh komponen bangsa begitu. Mau dia ex partai A, ex partai B, kalau dia memang bersepakat dengan visi yang kita tawarkan menjadikan Indonesia kekuatan 5 besar dunia, kenapa tidak begitu loh. Bahkan kita dalam proses recruiting Gelora ini kita sangat terbuka, Mas, ya kan. Saya dan teman-teman ya secara nasional lah gitu, kita memanfaatkan betul teknologi ya. Itu teman-teman yang bergabung bisa melewat aplikasi, ya kan. Bahkan pertumbuhan datang ke kantor, formulir gitu. Jadi pertumbuhan kader kita itu real time. Per hari itu bisa 2-3 ribu orang itu dengan barcode ya kan, dia mengisi ini kemudian biodata dan seterusnya.
Ya kan. Jadi bagi kami tidak istilahnya tidak terpaku dengan apa tadi hal-hal si A, si B atau si C ini karena sudah tidak terpakai dia merasa ingin ya kan mencari tempat baru yang bisa dia berkembang begitu. Terserah dia mau. Iya, itu catatan apapun yang penting tidak melanggar kriminal gitu kan, tidak asusila dan seterusnya begitu. Bang, ngomong ini agak dingin ruangannya. Kita ngopi, nanti kopinya dingin, Bang. Siap. Harusnya lebih hangat lagi tadi. Nah, Tribuners, kita lanjut lagi Tribuners ya. Mungkin penasaran Tribuners, kenapa sih namanya Partai Gelora gitu ya? Gelora ini kan tadi saya singgung di awal, singkatan dia, Gelombang Rakyat. Nah, kan tren nama partai ini kan memang ini Bang, ada yang akronim tiga huruf gitu ya. PKS, PAN, PAN gitu ya. Atau ada PDIP gitu ya, 4 akronim. Nah, kemudian ada juga trennya itu bukan lagi 3 kata tapi dia singkatan kayak misalkan Gerindra, Gerakan Indonesia Raya, Hati Nurani Rakyat gitu ya. Nah, Hanura gitu ya. Nah, Gelora kenapa memilih seperti partai-partai ini? Apakah memang sesama nasionalis kemudian juga akhirnya kita pakai Gelora, Gelombang Rakyat, atau kenapa tidak kalau Gelombang Rakyat mungkin GLR misalnya kan? Nah, singkatan dari 3 huruf gitu kan. Mirip-mirip GNR kan kalau grup band gitu kan. Nah, itu gimana, Bang? Ya, jadi pemilihan warna ya kan, penamaan Gelora itu juga by riset. Jadi kawan-kawan di Dewan Pimpinan Nasional melakukan riset. Ya, jadi warna ya kan, warna partai kan biru toska ya kan. Itu diriset oleh teman-teman ini, ternyata warna ini memang warna yang sejuk begitu kan, tidak menampilkan nuansa istilahnya pertentangan, pertempuran gitu yang tegang-tegang begitu ya kan. Cerah-cerah yang normal gitu ya. Jadi kita memang ingin membangun partai ini dengan sejuk dan damai. Ya, dengan nama yang memang bisa diterima oleh semua kalangan gitu kan. Nah, kenapa gelombang rakyat begitu? Memang kita juga ingin menciptakan tadi gelombang perubahan ya kan. Perubahan-perubahan ini harus dari grassroots gitu kan. Nah, bagaimana proses perubahan itu? Ya mereka harus disadarkan, dicerdaskan ya kan lewat narasi, ya kan. Makanya kita sering melakukan kajian ya melalui digital media kita ya kan, di YouTube, TV Gelora begitu dan seterusnya. Nah, harapan kita ini kalau ini dilakukan oleh kita terus menerus sebagai komponen bangsa, maka perubahan yang kita inginkan itu insya Allah bisa tercapai begitu. Jadi pilihan namanya Gelora gitu kan, Gelombang Rakyat Indonesia. Kemudian ada ya maknanya Gelora itu juga bergelora. Iya, bergelora. Bergelora, selalu ingin istilahnya melakukan perubahan, perbaikan gitu kan. Semangat yang menggebu-gebu ya kan, ingin mencapai tujuan. Kalau kita ingin katakan, ada yang sering kita katakan itu, langit kita terlalu tinggi tapi kita terbang terlalu rendah selama ini. Jadi peribahasa itu ya kan. Jadi mestinya bisa lebih tinggi. Ya, mestinya dengan kondisi yang ini kita ingin ada gelora semangat ya dari seluruh komponen masyarakat, ya kan, bangsa kita ini ya kan, terlepas apapun gitu, latar belakang dia, latar belakang agama dia begitu, latar belakang pendidikan dia, ekonomi dia, suku dia gitu. Ini gitu. Open ya untuk agama. Open. Jadi open. Jadi istilahnya nasionalis religius gitu kan. Jadi siapapun bisa bergabung asal dia diakui dan dinyatakan sah ya kan secara undang-undang di negara Republik Indonesia. Nah, itu Tribuners ya makna secara makna, kemudian nggak pakai GLR tapi Gelora, karena ada Gelora juga ada maknanya gitu ya. Nah, nggak salah juga artinya Bang, Tribun Network ini ya kan hampir sama juga warna ini kan, biru-biru gitu ya. Biru-biru toska. Pasti ada pilihan kan, kenapa warnanya ini? Kenapa nggak merah misalnya? Betul. Jadi ya udah pas nih Tribun Network ini juga hadir, kami juga Bang membawa misi untuk ya perdamaian, gitu ya, kemanusiaan dan sebagainya. Oke, soal partai nama Gelora Bang. Kan kita pengennya gelombang kan, gelombang rakyat gitu ya, bukannya sekedar ya ombak kecil-kecil gitu ya.
Nah, kan kita tahu partai-partai itu muncul kemarin, partai-partai kecil lah. Ada partai A, partai B, ya sebut aja lah partai idaman misalnya kan, nggak lolos gitu ya. Kemudian ada partai ya Perindo juga ya, nggak lolos gitu. Ada PSI, nah partai Gelora ini apakah nanti memang menjadi gelombang rakyat? Prediksi kita, apakah nanti pada akhirnya juga cuma jadi riak-riak aja seperti partai-partai yang baru-baru nggak lolos itu? Jadi kita memang mempersiapkan betul Mas ya untuk kontestasi pemilu 2024 nanti, begitu kan. Yang sampai hari ini ada ambang batas parlemen 4%, ya. Untuk presiden kan 20%, gitu kan. Nah, ini menjadi konsen partai Gelora secara nasional, ya kan. Kita betul-betul ingin membangun infrastruktur, ya. Infrastruktur sampai ke basis paling rendah begitu di kelurahan dan desa, begitu kan. Nah, hari ini alhamdulillah Partai Gelora secara legalitas formalnya sudah mendapatkan SK dari Kementerian Hukum dan HAM, gitu kan. Nah, kita sekarang dalam fase mempersiapkan, untuk verifikasi partai peserta pemilu 2024 yang akan dilakukan oleh KPU pada tahun 2022, ya kalau tidak salah Agustus begitu. Nah, kami Partai Gelora hari ini sudah mempersiapkan itu. Anggota kita secara nasional itu ada 560-an ribu, Mas. 560.000. Ya. Dari itu tahun bertambah terus. Dari kita deklarasi itu 2019, ya kan? 28 Oktober 2019 begitu. Ya. Jadi kurang lebih 2 tahun. Ya. Nah, dengan pertumbuhan tadi 560-an ribu. Dan bertambah terus 2 sampai 3 ribu. Di Lampung berapa? Di Lampung hari ini kurang lebih sudah sekitar 13.400. Ya. Kita target sampai dengan akhir tahun ini, ya kan, atau menjelang pemilu nanti 30.000 kader. Di Provinsi Lampung. Nah, dengan jumlah tersebut harapan kita siap untuk melakukan kontestasi dan bersaing dengan partai-partai lain. Targetnya dari nasional target kita 1 juta. 1 juta kader. Nah, selain itu, ya kita juga mempersiapkan struktur. Hari ini Gelora, ya kan, Lampung sudah 100% DPC. 15 kabupaten. 15 kota kabupaten ya DPD, dan tingkat kecamatannya sudah 100%. 100% juga. 100% gitu. Ngeri. Jadi kami melihat bahwa kesiapan struktur, ya, penguasaan teritorial ini menjadi kunci. Ya, menjadi kunci bagi kita untuk memasuki kontestasi. Ya kan, dengan target, kalau mungkin kemarin ada berita yang disampaikan oleh ketum, ya kan. Itu kita menargetkan tingkat elektabilitas kita nanti ketika kita mendaftarkan KPU itu di tahun ini, ya, di pertengahan tahun ini itu 4%. 4%. Kita masuk pada setelah akhir tahun nanti itu kalau bisa 8%. Gitu. Jadi sekarang dari kecamatan menuju ke kelurahan desa, ya? Ya, gitu. Nah, hari ini kita sudah beberapa survei, ya, sudah cukup lumayan begitu. Tingkat elektabilitas kita gitu loh. Jadi bagi kami optimis gitu ya untuk memandang 2024, ya kan, istilahnya memasuki kontestasi itu dengan persiapan yang insya Allah matang begitu. Ini capaian ini baik di Lampung, baik secara nasional, jumlah anggota, apakah sesuai target atau belum sesuai atau sudah melampaui Lampung, ya? Target untuk 2 tahun, ya? Maksudnya kita kan pasti ada target tuh, kita 2 tahun ke depan mesti segini. Itu secara nasional, secara Lampung itu melampaui target. Lampung, ya? Untuk Lampung. Lampung ya sudah memenuhi target secara nasional. 2 tahun ini. Iya, 2 tahun. Cukup 13.000 itu, ya? Cukup, ya kan. Tapi kan kita target kita sampai dengan 30.000. 30.000 kader sampai dengan akhir tahun begitu. Akhir tahun 2022. Dengan begitu banyak agenda, mempersiapkan struktur sampai dengan tingkat desa dan kelurahan begitu kan. Kemudian persiapan untuk verifikasi parpol. Ya, kami terus melakukan gitu. Recruiting untuk kader tadi. Sebagai nanti ini sebagai modal dasar kita untuk melakukan kontestasi di 2024. Karena ini jadi titik kunci, Mas. Ya mungkin teman-teman yang tadi Mas sampaikan itu yang tidak lolos itu ya tidak melakukan itu. Ya mungkin ya kan. Mungkin dia punya modal logistik yang kuat begitu. Tapi secara struktur tidak menyentuh sampai ke tingkat dasar. Iya, karena kita beberapa kali liputan partai-partai baru itu dalam berapa tahun baru di kecamatan aja baru 75%, baru 50%. Nah, kita kan tadi sudah 100%. Nah, pertanyaannya, Bang, sebanyak itu bisa dapat anggota.
Faktor apa? Apakah faktor memang Ya. orang jenuh dengan partai-partai lain, kemudian ada harapan baru, atau faktor sosok Bang Anies Mata, Bang Fahri Hamzah? Jadi begini, faktor yang faktor utama dari kita adalah di Gelora ini adalah kolaborasi, Bang. Kolaborasi. Seperti yang saya sampaikan tadi, kami sangat terbuka, ya kan, menerima dari unsur manapun yang ingin bergabung, ya kan. Ini teknologi ya, lewat smartphone ini, orang bisa DM saya lewat Instagram, ya kan, lewat mudahnya, Facebook, kemudian kita ketemu, ya kan, ngopi-ngopi darat begini, bertukar pikiran, ya kan, kemudian dia ingin menyatakan saya siap memegang kabupaten ini, ya dengan segala persyaratan yang ada, deal. Nah, saya rasa tidak ada proses recruiting yang begini ini agak gimana ya, kalau di partai mungkin yang sudah basis ininya kuat, kuat, mapan, tingkat senioritas, tingkat ini itu kayaknya agak impossible sepertinya kan. Nah, di Gelora kita membuka, kita memberikan karpet merah kepada siapapun yang siap berjuang bersama-sama, setuju dengan visi kita gitu kan, ayo kita berjuang begitu. Kami memberikan kesempatan itu kepada siapapun, ya kan. Dan alhamdulillah dengan waktu 3 bulan ya, 3 bulan ketika kita deklarasi 28 Oktober, kemudian saya mendapatkan SK itu tanggal 10 November 2019. Di bulan Februari kami menyerahkan berkas untuk persiapan verifikasi parpol, ya. Waktu itu kan persyaratan untuk dapatkan SK Kumham itu kan 100% tingkat DPW, 75% tingkat kabupaten kota seluruh Indonesia ya, dan 50% kecamatan. Nah, artinya memang lebih ke ya kita terbuka, lebih mudah masuk gitu ya, nggak aneh-aneh. Nggak ada gitu kan. Yang penting dia sulit, gitu ya. Dia setuju dengan nilai-nilai perjuangan kita, dia juga mau berjuang bersama, gitu kan. Ya, bismillah, salaman kita, deal ya kan. Jarang ada yang misalkan anggota tiba-tiba datang, karena saya ini ngefans dengan Pak Fahri Hamzah, Anies Mata. Itu juga ada, ya kan. Tetapi itu kita akui ya. Faktor ketokohan Fahri, Anies, Mata itu juga berpengaruh. Nah, ini kan ada mixing ya kan, di mixing antara ketokohan, kemudian proses keterbukaan dengan semangat kolaborasi. Alhamdulillah target struktur dengan target kita nanti 30.000 itu di akhir tahun ini mudah-mudahan insya Allah bisa tercapai. Oke, nah ini menarik juga bahas soal tokoh ya, people ya. Kalau orang bicara people itu pasti apalagi orang Indonesia ya suka julid gitu ya. Netizen kita ini kan aneh-aneh gitu Bang. Ini jangan-jangan ada aja nih yang komen gitu ya, aneh-aneh gitu tentang talkshow kita ini gitu. Nah, kan sosok kalau Pak Anies Mata relatif nggak terlalu ini kan, ada sosok Bang Fahri Hamzah yang memang layak dan untuk diperbincangkan itu layak lah sosok Bang Fahri Hamzah ini gitu, unik gitu ya, dengan segala pro dan kontranya, kontroversinya. Nah, keberadaan sosok Bang Fahri Hamzah apakah tidak bikin orang-orang di Partai Gelora termasuk di Lampung misalnya khawatir gitu Bang, karena kan sosok Bang Fahri Hamzah ini frontal gitu ya, terus kadang-kadang agak idenya juga out of the box gitu ya. Itu gimana Bang? Justru bagi kami ini menjadi nilai plus ya Mas ya. Kita membuktikan di lapangan ketokohan misal Fahri Hamzah itu ternyata orang-orang yang ada di kampung-kampung itu ya kan, mungkin sebelum ini kan ada program namanya tuh di stasiun televisi swasta tuh ya, yang tiap Selasa kan itu ada Fahri ya kan, dia menyampaikan ide-ide gitu kan, Indonesia Lawyer Club. Kemudian ada juga kadang-kadang Mata Najwa, ada aja Bang Fahri Hamzah gitu kan. Betul. Jadi siaran itu ditangkap oleh sebagian besar masyarakat yang ada di desa-desa, di kabupaten kota. Begitu kita ini partai apa? Partainya Fahri. Saya ikut. Partainya Fahri, bukan Partai Gelora. Karena mereka menganggap sosok Fahri ini adalah orang yang berani, ya kan, mengungkapkan ide-ide perubahan dan relatif bersih gitu, Mas. Nah, kami sangat terbantu dengan sosok beliau ini begitu. Selain dengan tadi yang saya bilang, kita sangat terbuka begitu. Dan ketua-ketua kita nih ya, saya ya syukur alhamdulillah gitu kan menemukan bibit-bibit ya kan, bibit-bibit potensial orang-orang muda begitu yang istilahnya bisa berkolaborasi dengan kita dan mau berjuang bersama-sama gitu. Menarik ini Tribuners, perbincangan dengan Bang Samsani ya. Sambil ngopi-ngopi lagi Bang. Siap. Nambah dingin lagi deh kan. Lama-lama kan.
Nah, ini Partai Gelora ya, Tribuners. Jadi di Lampung tahun berapa Bang? Kita di Lampung, nasional tadi 28 Oktober 2019. 28 Oktober 2019, kemudian saya mendapatkan SK ya kan, itu tanggal 10 November 2019. Sebulan dari itu saya melakukan konsolidasi dengan Sekum, Bung Imron ya, Rosadi. Kemudian akhir Februari kami menyetorkan berkas, ya kan, kesiapan untuk verifikasi partai di Kementerian Hukum dan HAM gitu. Oke. Nah, ini Bang, ini kan kita tahu nih partai-partainya ya. Kayak misalkan kita sebut saja Partai Umat nih. Ya. Situ ada sosok Bang Aap Abdullah Fadli Auli. Ya. Udah beken lah gitu di Lampung ya. Udah dari tahun Tokoh senior. Dari PAN ke Partai Umat. Nah, kemudian kayak Partai Nasdem provinsi, sekarang udah keren lah Pak Herman Aen. Kalau dulu kan mungkin nggak agak ini ya. Sekarang dulu Pak Herman Aen wali kota dari PDIP pindah ke Nasdem gitu. Artinya partai-partai itu ada tokoh besarnya gitu di provinsi itu yang akhirnya kemudian dia menjadi wah gitu. Nah, Partai Gelora ini mohon maaf nih, bukan Bang Samsani nggak terkenal, pasti terkenal ya kan. Followernya luar biasa nih pasti Bang Samsani ini kan. Tapi maksud saya adalah mungkin kiprah oke, Tribuners dikit ya, Bang Samsani ini 20 tahun di luar Lampung ya, Bang ya. Jadi mungkin bisa cerita, Bang Samsani pernah tim ahlinya Bupati Halmahera Selatan ya di Maluku Utara. Kemudian beliau juga kuliah di IPB di Bandung. Bogor. Di Bogor ya, kok IPB Bandung. Nah, jadi kiprahnya mungkin di luar sangat wah, tapi di Lampung mungkin belum muncul nih ya kan. Nah, gimana nih Bang dengan Partai Gelora Lampung yang mungkin sosok besarnya tidak ada, apakah nanti mampu gitu mengangkat Partai Gelora ini? Gitu? Ya, jadi seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa kami percaya pada sistem, Mas. Jadi contoh ya, pada pemilu 2019 berapa banyak partai-partai itu yang punya tokoh dan ya kan? Roma Irama, Raja Dangdut, ya kan? Kemudian bla 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 lah ya kan, nggak perlu kita sebutin satu-satu ya kan. Nah, mereka juga punya modal ya kan. Tetapi ternyata dalam kontestasi, dalam kontestasi 2019 tidak lolos 4% begitu. Nah, kami melakukan melakukan riset begitu di pusat bahwa dalam konteks pemenangan ini tidak cukup gitu, tokoh dan ada partai, ada modal ya kan, tokohnya partai cewek cantik gitu, perempuan cantik gitu. Tapi ternyata ya tadi kekuatan jejaring struktur ya yang memang clear. Jadi penguasaan lebih percaya struktur, jadi kami lebih concern kepada itu gitu. Jadi sehingga bagi kami tokoh ya kan itu akan menjadi follower aja nanti gitu di akhir. Mengikuti dia. Jadi saya ingat omongan ketum saya ya Pak Anies. Jadi ide itu lebih penting, ya kan, daripada ini tadi. Jadi istilahnya ya begitu nanti. Contoh tadi ya saya bilang di akhir tahun di pertengahan tahun ini begitu target kami 4%. Begitu masuk pendaftaran verifikasi parpol dan 8% di akhir tahun. Kira-kira menurut Mas nih, ya kan, tokoh-tokoh ini tadi akan melihat Gelora ini sebagai magnet nggak? Paham. Iya, jadi ada tadi yang saya cerita tadi di awal ada partai di Lampung, dulunya ya masih baru lah, dan nggak ada tokohnya. Tiba-tiba sekarang sudah agak besar, masuk tokoh yang besar kemudian. Karena bagi kami kita berkolaborasi siapapun begitu tokoh Lampung ini ya yang mungkin mengamati Gelora, tertarik dengan Gelora, ingin masuk nanti di akhir 2022 setelah melihat 8% nih gitu kan. Iya juga. Iya kan? Ya bagi kami monggo gitu, nggak apa-apa. Toh istilahnya dalam proses nanti kontestasi kan ada kadang-kadang, saya kan ketua, harus nomor 1 dong. Harus begini. Bagi kita di Gelora yang terpenting nih istilahnya idenya. Geloranya yang berkibar gitu. Siapa yang membawa ini nanti yaitu urusan takdir dari yang maha kuasa begitu. Jadi dibalik bukan sosoknya dulu, sosoknya nanti ya. Iya. Bondong-bondong datang ya. Jadi kekuatan kolaborasi, keterbukaan bagi kami itu lebih penting dan kekuatan struktur begitu. Oke. Nah, Tribuners kita tadi agak nyinggung dikit soal sosoknya Bang Samsani ya kan.
Nah, Bang Samsani ini apa ya? Mungkin bisa diceritain dikit lah, Bang. Aktivitas sehari-hari, mungkin usaha Ya. apa gitu, Bang. Dulunya gimana gitu? Ya, aktivitas sehari-hari ya kita namanya ketua partai kan, Ya. pasti ngurus partai. Ngurus partai. Waktu saya lebih banyak kepada untuk concern gitu kan, bagaimana membangun tadi yang seperti kita katakan adalah memastikan struktur ini ya solid gitu. Struktur berjalan dengan pada rel yang betul begitu kan. Kalau ada apa istilahnya kekurangan sana sini, kami akan segera merespon itu dengan cepat begitu kan. Dan melakukan terobosan-terobosan tadi. Begitu kan. Contoh yang kita lakukan kemarin, kita secara nasional peduli dengan isu misalnya perubahan iklim. Sehingga Gelora menjadikan gerakan penanaman 10 juta pohon itu sampai dengan 2024 gitu kan. Kemudian masalah stunting ya. Nah, kita peduli juga terhadap generasi kita yang akan datang begitu. Jadi bagi kami partai politik ini bukan hanya juga berbicara masalah kepentingan politik ansih begitu, tapi juga berbicara pada hal-hal mendasar yang akan menjadikan modal dasar bagi bangsa kita ini untuk menjadi bangsa yang besar begitu. Nah, siapapun ya orang yang ingin berkontribusi di situ ya kita akan dengan senang hati. Nah, itu yang menjadi concern kami di hari-hari ini gitu kan. Kalau kita memandang nih pemilu sebenarnya sudah dekat, tinggal 25 atau 26 bulan lagi Mas begitu. Jadi karena udah deket, Abang lebih banyak nih ngantor di partai ini berarti. Betul. Oke. Jadi kerjaan sehari-hari, Bang? Sehari-hari sebelum wira swasta. Wira swasta. Jadi tinggal dulu nih ya. Ya beriringan saja. Beriringan sejalan. Namanya kan kalau wira swasta ini ya lebih banyak waktu luangnya. Ya? Betul. Anak buah banyak apalagi kan. Enggak juga. Anak buah ya kan. Perintah. Iya. Oke. Mungkin kita ini Bang masuk ke soal partai Gelora ini di Lampung. Jadi mungkin ada cita-cita lah dalam setahun ke depan. Ini tadi sudah verifikasi partai sudah sedikit disinggung, tapi ada program kerja yang spesifik apa itu Bang untuk meningkatkan animo jumlah anggota yang datang, kemudian juga meningkatkan mungkin tadi membangun elektabilitas lah di masyarakat. Nah, kita dari jumlah 13.420 sekian itu, ini kan memang harus juga kita tingkatkan ya kan sampai dengan untuk khusus Lampung 30.000 dan juga ini proses penjagaan kader kan. Nah, banyak program tadi ya kan seperti yang saya sebutkan tadi, kami masih ada ya nanti beberapa program yang ini sedang digodok di DPN begitu kan. Ada 4 kegiatan lagi yang memang ingin menuju visi kita tadi 5 besar dunia dari ya kan? 2022 ke iya dari 2022 sampai dengan 2024 apa ya kan? aja itu 4? Ya yang tadi yang sudah saya katakan kan ada 2 yang sudah kita lakukan ya kan 10 juta pohon dan stunting ya kan. Kemudian yang terakhir yang paling grace nih adalah kita menciptakan festival Sagara, film Sagara ya kan. Jadi ini bagian dari ikhtiar kita untuk menciptakan ekosistem ekonomi kreatif. Ini gimana nih Bang? Festival Film Sagara ini. Jadi Festival Film Sagara ini kita sudah menginisiasi ya kan. Kemudian nanti ada Sagara Movement ya kan. Ini dikomandoi oleh Bang Deddy Miswar. Ya, kebetulan Bang Deddy Miswar ini sebagai Ketua Bidang Seni dan Budaya ya, Partai Gelora. Di Partai DPN ya, Dewan Pimpinan Nasional Partai Gelora. Nah, beliau melihat banyak istilahnya potensi-potensi anak-anak muda ya. Indonesia ini kan sekarang udah beralih nih ekonominya ke ekonomi ya kan, ekonomi kreatif, ekonomi digital begitu. Nah, ini kami membuat Sagara Movement gitu kan. Jadi itu tiap tahun nanti kita akan buat festival film pendek gitu kan. Sagara ini nama Sagara itu apa ada singkatannya atau apa? Sagara itu atau memang disebut Sagara aja atau gimana? Sagara itu istilahnya singkatan dari festival film ya, yang diinisiasi oleh Gelora gitu ya kan. Jadi di mana kita tiap tahun nanti akan mengadakan perlombaan di tingkat daerah? Iya, nasional ya. Tahun ini ada 104 ya, 104 yang terseleksi dari ribuan. Filmnya film pendek apa? Film pendek. Dokumenter? Ya. Nah, kenapa ide ini kenapa ide ini dimunculkan? Karena dengan kita melihat contohnya misalnya di Korea.
Dengan film mereka bisa melakukan penetrasi budaya, K-pop ya kan, dan seterusnya ya, itu ke negara lain begitu. Dia melengsarkan Bollywood. Iya, betul gitu. Korea Amerika Serikat begitu protektifnya terhadap industri film dia gitu. Iya. Nah, kita Indonesia tidak ada. Gelora ingin memulai. Ya kan, dengan ekosistem ekonomi kreatif ini ya, Sagara ini tadi, movement yang diinisiasi oleh teman-teman di DPN itu, ya tiap tahun kita akan mencoba untuk membuat komunitas macam-macam genre apapun masuk betul. Jadi nanti teman-teman yang concern di bidang seni ya kan, perfilman kan ada Bang Deddy Miswar gitu untuk menilai gitu. Jadi nanti ini untuk nyasar segmen anak muda. Betul gitu kan. Jadi istilahnya dari tadi kan ada 7 ya, yang baru kita bocorin 3 nih gitu kan. Nah 4 lagi nanti menyusul ya. 7. Ada 7 untuk mencapai visi kita tadi 5 besar masih dunia. dirahasiain ini. Memang nggak boleh atau harus ikuti deh biar teman-teman biar bisa mengikuti. Penasaran. Atau jangan-jangan memang belum ada ini, baru mau dipikirin. Nggak, sudah. Jadi Tribuners biar mantengin terus di Google perkembangan Partai Gelora. Betul. Tapi jangan lupa Tribuners ketiknya di Tribun News ya. Cari berita-berita Partai Gelora di Tribun News atau Tribun Lampung ya. Gitu. Keren itu Bang. Soal festival film kayaknya sih partai lain mungkin belum terlalu ngeh juga ya. Mungkin dia lebih ke yang lain. Jadi ini bagian, saya tambahkan ya, tadi ada yang kelewat. Dalam proses penjagaan kader yang 560.000 sekian, bahkan kita nanti targetnya 1 juta secara nasional. Nah yang di Lampung ya kan ada target kita 30.000 ya kan. Kami punya namanya dalam istilahnya itu Akademi Manusia Indonesia namanya Mas. Jadi Akademi Manusia Indonesia, terus kemudian Akademi Pemimpin Indonesia itu kita melakukan pembinaan terhadap kader kita karena yang daftar di Gelora ini tingkat pendidikannya juga istilahnya beragam gitu kan, tidak semua berpendidikan strata 1 begitu, ada juga yang SMA ya kan, menengah atas, menengah pertama ya kan. Nah ini harus disamakan ya kan, untuk mencapai visi 5 besar dunia tadi. Kader ini harus punya pemahaman yang sama. Kenapa kita harus mencapai itu? Nah, jadi kita pengen nyiapin generasi. Iya, betul. Jadi proses itu dilakukan oleh kita gitu. Baik secara offline dan online begitu. Oke. Keren nih Tribuners, mungkin sudah ada yang tertarik kali ya di rumah sana, di luar ya. Untuk masuk Partai Gelora, silakan aja. Apa Bang nama Instagramnya Bang? Partai Gelora Lampung atau apa? Apa Rip? Nah, masih tanya. Lampung Partai Gelora atau apa nama Instagramnya? Mungkin Tribuners mau tahu nih. Mas Arif ada di sana ya Tribuners di belakang kita. Nah silakan aja ketik di ini. Itu bisa langsung DM? Bisa. Kalau mau daftar? Bisa. Oke, ini promosi dikit nih dari Bang Samsani ya untuk Tribuners di rumah gitu kan. Oke, itu tadi soal program-program Bang ya. Nah, ini kita masuk ke 2024, nanti kan ada pilkada serentak Bang ya. Pilkada serentak, kemudian di nasional pilpres, pileg. Kita di Partai Gelora kalau kita ikuti perkembangannya, Partai Gelora cukup concern dengan yang namanya parliamentary threshold, kemudian presiden threshold. Nah, kita pengennya 0% atau ya minimal 4%, jangan dinaikin lagi lah. Yang bisa diceritain Bang itu Bang, kenapa tuh kita pengen 0%? Kalau 0%, wah kayaknya partai-partai besar mungkin pada ini kan. Gitu. Jadi memang kita mencoba mengusulkan ya untuk judicial review ya kan, terkait dengan ambang batas parlemen dan ambang batas untuk pemilu presiden begitu. Kenapa ya kan? Karena memang setelah kita melakukan kajian gitu kan, ada jumlah ya kan suara ya kan amanat dari masyarakat itu ya kan, itu yang cukup besar, yang mestinya dia punya keterwakilan di parlemen begitu. Contoh misalnya Perindo. Saya kenal tokoh Perindo ya, ada abang kita ya kan yang terpilih ya di Sumatera Utara tadi ya.
aduh lupa saya tadi namanya itu. Arya Sinulinga, ya kan. Bang Arya Sinulinga itu terpilih di Dapil Sumatera 3 gitu. Terpilih. Tetapi DPRD provinsi. Pusat. Oh, DPR RI, ya kan. Kalau yang untuk provinsi dan kabupaten kan bisa. Iya. Ya kan. Tetapi di pusat dia terpilih dari dari Dapil Sumatera 3 gitu. Sumut 3 ya. Nah, secara nasional Perindo tidak lolos. Ya kan? Hanya kalau tidak salah 3, sekian gitu, tidak sampai 4 gitu. Nah, itu baru satu Perindo 3, sekian. Belum PSI. Belum berkarya. Kemarin Partai Ya kan? Apalagi tuh? PBB kan? PBB Partai Bulan Bintang. Nah, total semuanya itu bisa 2 digit, Mas. Iya kan? Jumlah sisa suara yang ini dibuang dan partai-partai yang tidak memenuhi 4% gitu. Nah, mestinya ini pertanggungjawabannya kemana begitu kan? Suaranya. Walaupun dia cuma 0, gitu. Iya kan? Jadi hak dasar ya, asasi kita dalam menyampaikan ini pendapat dan seterusnya itu ya tidak tersalurkan begitu. Itu yang menjadi titik tekan kita gitu. Sehingga kita mendorong 0%, ya 0% dalam parlemen threshold dan presidential threshold begitu. 0%. Jadi kalau dia dapat suaranya misalkan 1% taruhlah, dia tetap masih bisa ngusung presiden, berkoalisi dengan partai lain, betul. Bisa juga masuk di parlemen. Kalau yang presiden, kenapa ya kan? Kalau dia hanya tidak dibatasi dengan 20%, itu kekhawatiran kita akan membenturkan gitu loh di grassroots ya kan. Contoh di 2 kali pemilu presiden kemarin ya kan, ada cebong, ada kampret ya kan. Ini terjadi perpecahan potensi begitu loh. Kalau misalnya ambang batasnya itu ditiadakan atau paling tidak turun misalnya, ya kan, entah 10% misalnya ya kan, 20%. Itu ada kemungkinan ya kan calon sebagai pemimpin bangsa ini ya kan sebagai presiden akan lebih banyak alternatif ya kan, akan menghindari terjadinya benturan. Kalau 2 poros saja sedari awal akan terjadi polarisasinya ya kan, ya namanya 2 gitu kan, sangat keras sekali benturannya. Jadi Islam non Islam ya kan, nanti nasionalis non nasionalis, ada cebong, ada kampret gitu kan, ya jadi sangat tidak produktif begitu. Benar. Itu. Nah, untuk di Lampung Bang, ada pilgub, ada pilkada. Apa nih ini kita? Ya mungkin masih jauh lah ya. Kita masih berjuang untuk kontribusi di secara partai kan suara untuk ke nasional kita kontribusinya. Tapi ya mungkin ada apalah untuk pilgub atau pilkada kabupaten kota gitu. Itu seperti apa Bang? Ya yang pasti kan kalau melihat jadwal pada 2024 itu pemilihan kepala daerah setelah pemilu legislatif ya kan, setelah pemilu legislatif dan pemilu presiden ya. Nah kita tetap Gelora ingin berkontribusi gitu, ingin terlibat dalam proses pemilihan kepala daerah begitu. Nah tetapi kan ada prasyarat, kita harus punya ya kan. Kalau di pemilu 2000 kemarin ya 2000 pemilihan kepala daerah ya kan 99 2000 kita hanya terlibat sebagai partai pendukung bukan pengusung ya kan. Nah di 2024 nanti ya kita dengan target yang sudah kita canangkan untuk DPRD provinsi, kabupaten kota begitu kan, sehingga kita bisa terlibat aktif sebagai partai pengusung bukan pendukung. Ya kan, calon kepala daerah yang ada di Provinsi Lampung. Ya sebagai informasi ya, kita kemarin sebagai partai pendukung dari 8 pilkada yang terakhir kemarin 2020 itu kita memenangkan 5. Iya. Pilkada 2020 kemarin dari calon yang kita dukung begitu. Dari berapa ya? 8. 5 kita menang. 5. Di mana aja Bang? Bandar Lampung. Lampung Timur. Waikanan. Sawaran. Lampung Tengah. Oke, sebagai partai pendukung ya. Oke, padahal baru ya. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan yang menggelitik sedikit. Ya. Kalau di satu calon itu partai PKS ada di situ, kita apakah menutup diri atau mau terbuka untuk ya bagi kita semua komponen bangsa adalah
Oke, nggak masalah ya. teman begitu kan, teman beriringan ya kan. Jadi bagi kami mau ada PKS mau enggak itu nggak ada, itu bukan menjadi sebagai tembok penghalang begitu. Contoh ya, ada beberapa kepala kontestasi kemarin kita bersama-sama kok memperjuangkan satu calon gitu. Oh, ya. dari 8 ini ya? Iya, Oke, gitu. ya. Jadi sama di Waikanan kita sama juga begitu oke. kan. Ini Tribuners bukan maksudnya membenturkan ya, tapi kan agak unik ya, menggelitik lah karena kan memang banyak tokoh-tokoh PKS Ya. Gelora. Di Gelora sebenarnya Mas sekarang teman-teman yang latar belakangnya dari PKS itu sekarang hanya sekitar 30%. Tinggal 30%. Iya. Di Lampung Bang ya? Seluruh nasional. Nasional. Oke. Ya, jadi sisanya ya dari kita kolaborasi tadi gitu. Jadi semua komponen yang saya sampaikan tadi, siapapun bisa bergabung asal setuju dengan ide dan perjuangan kita. Oh iya Bang, soal anggota komposisinya berapa persentasenya berapa antara anak yang muda dengan yang tua? Ya. Ini banyak yang muda deh. Iya. Iya kan? Jadi di Gelora ini dengan dengan semangat kolaborasi kita alhamdulillah hari ini komposisi umur itu rata-rata di bawah 40 tahun ya. Antara umur 20 dan 40. Oh, oke. Ya, lebih banyak itu di antara 20-30. Oke. Gitu. Saya dengar informasi di Lampung aja cuma Abang sendiri yang di atas 40. Ya. Selebihnya 30 Tribuners di bawah itu. Ya, jadi beberapa ketua DPD kita umurnya 30 ya, 29 begitu. Oke. Masih sangat muda. Masih muda banget ya. Dan ya biasanya dengan hal-hal yang begitu kan kita lebih fresh, lebih fresh. cepat merespon ada perubahan, geraknya program ya kan, dan teknologi. bisa istilahnya bekerja dalam keterbukaan ya, kolaborasi itu lebih mudah. Gitu. Bukan berarti yang senior enggak gitu kan. Kebetulan Gelora banyak anak muda nih. Begitu mungkin nanti di akhir 2022 ya kan, begitu orang sudah lihat Gelora di 8%, iya kan? Tua-tua. Yang senior nih kan, wah boleh juga nih ya kan. Dan kita terbuka begitu. Oke, seru. Terbuka banget gitu kan. Karena bagi kami Gelora ini seperti sepak bola, Mas. Iya kan? Sepak bola nih. Dalam filosofinya seperti sepak bola ya kan. Sepak bola itu bendera klubnya di depan. Namanya di belakang. Kenapa? Ya kan? Klub. Bagi kami, ya kan, Geloranya harus ditinggikan begitu. Siapapun yang jadi nanti, toh dia akan membawa bendera Gelora kan. Jadi, bukan pribadi Samsani, bukan pribadi yang lainnya begitu. Kalau di klub itu pemain tuh nggak boleh lebih besar daripada klub begitu. Makanya Cristiano Ronaldo aja sampai di depan. Iya, atau Madrid, gitu kan. Pemain tidak boleh lebih besar dari negara. Ya kan? Nah, kita ingin seperti itu begitu. Jadi Gelora ini ya benderanya harus berkibar, siapapun. Toh dia akan berkoordinasi kan nanti dengan struktur kan gitu. Betul. Gitu. Menarik ini Tribuners, jadi nggak kerasa ini sebenarnya di sini dingin banget Tribuners. Tapi karena suasananya hangat nih. Hangat ngobrolnya ya. Jadi ya seru lah gitu kan. Oke. Ini tadi komposisinya antara yang muda mungkin 80 sampai 70 Bang ya. Ya kalau menurut saya sih sekitar 80 20 yang muda ya. Muda ya. Umur 20 30. Oke. Ya. Nah, kalau perempuan ya Bang, kadar perempuan. Kalau perempuan antara perempuan dan pria Laki-laki, itu hampir 50-50 Mas. Oh, iya, hampir 50-50. Luar biasa Iya, itu. hampir 50-50. Jadi 55-45. Oke. Itu. Benar ini ya? Betul. Kenapa Bang bisa Ya, kok bisa karena gitu? kita juga tadi ya dalam konteks kolaborasi ini kan kita sangat terbuka sekali begitu. Ada mahasiswi, ya kan, ada pelajar juga. Karena kami melakukan kegiatan misalnya olahraga ya, olahraga yang melibatkan itu minat bakat begitu. Futsal ya teman-teman ada yang perempuan, ya kan, ada perempuan juga. Kemudian olahraga badminton dan seterusnya begitu. Di kita itu ada bidang namanya Gahora, gaya hidup dan olahraga. Jadi gaya hidup, lifestyle. Nah, kayaknya partai lain nggak ada Bang. Iya. Jadi itu jadi salah satu kunci kita untuk tadi anak-anak muda, gender ya kan, gender. menarik bagi mereka begitu. Sehingga bagi kami ya sangat bersyukur sekali ya dengan keterlibatan anak-anak muda, komposisi antara gender tadi gitu kan, laki dan perempuan yang relatif lebih imbang begitu. Kayaknya partai lain mungkin nggak sebesar ini proporsi untuk perempuan. Kalau di kepengurusan perempuannya
Ada sampai 30%, 40%? Kurang lebih. Kurang lebih 40%. Ya, di DPW kurang lebih 40%. Oke. Wah, luar biasa. Jadi mungkin kalau untuk pencalekan 30% syarat keterwakilan perempuan selesai lah itu. Insya Allah. Pasti itu kan Insya kalau Allah. di pengurus dan di anggota aja lebih Insya banyak Allah. perempuan gitu kan. Oke, dan menarik juga ya di bidangnya ada bidang gaya hidup. Gaya hidup dan olahraga. Jadi Iya. di bidang kewanitaan pusat ya, itu ketua bidangnya itu Ratih Sanggarwati, Mas. Oke. Ya, jadi Mbak Ratih Sanggarwati. Siapa yang nggak kenal sih Ratih Sanggarwati ya kan? Terus kemudian ada beberapa mantan atlet nasional. Oke. Ada Okto Maniani, ya kan ada Titus Bunai. Titus bola. Oh, Titus Bunai, Sepak iya. bola. Iya. Wah, ini kayaknya iya. Jadi olahraga ya. seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kita benar-benar ingin terbuka, ingin semua komponen gitu kan dari bangsa kita ini ya kan, karena langit kita ini terlalu tinggi, kita terbangnya masih terlalu rendah. Langit kita tinggi, terbang kita terlalu rendah gitu. Betul. Maknanya apa ya? Sebenarnya kita punya potensi, bangsa kita ini punya potensi yang sangat besar gitu kan. Potensi alam, potensi sumber daya manusia, potensi ya bermacam-macam begitu kan. Menunjang gitu kan. Belum lagi tadi bonus demografi yang akan kita raih dalam mungkin 10-20 tahun yang akan datang gitu kan. Kalau ini tidak kita manfaatkan, jelas kita akan ketinggalan dan akan menjadi negara tempat bertaburannya komoditas begitu kan. Komoditas K-pop, kemudian komoditas teknologi ya bangsa kita tidak istilahnya tidak bisa Dan kita menghasilkan punya ciri sendiri. iya begitu jadi kan. Nah harapan kita dengan hadirnya Gelora ini, Gelora bisa mendorong ya kan bangsa kita bisa memaksimalkan potensi yang ada gitu kan, sehingga cita-cita menjadi 5 besar dunia itu menjadi cita-cita yang tidak mustahil begitu. Kalau ada Titus Bona itu selesai, Okto Maniani tadi ya, Iya. selesai bikin turnamen bola itu selesai itu. Udah ini apalagi tadi film. Ya, ada Bang Deddy Miswar ya kan? Iya, Naga Bonar ya. Iya. Oh, oke, menarik. Ini masih banyak yang kita simpen nih, ya kan? Oke, ya, belum amunisinya belum dikeluarin semua ya kan? Oke, iya. Iya. Ini Seperti yang saya bilang tadi, ya kan dengan Festival Sagara ya, itu istilahnya bisa ya kan, istilahnya mengumpulkan bibit-bibit ya kan dari pelaku ekonomi kreatif ya kan, di seluruh bangsa kita begitu, sehingga kita bisa bersaing ya, budaya kita ini bisa menjadi ciri khas yang laku gitu ya kan di bangsa-bangsa yang lain begitu kan. Kalau ngomong tadi bidang soal keperempuanan ini menarik juga Bang, karena beberapa tahun terakhir saya lihat sih Indonesia makin concern ya untuk soal kayak misalkan sederhananya soal ramah gender gitu ya. Kemudian soal bagaimana kekerasan seksual itu kita hapus gitu ya. Bahkan kekerasan seksual itu kita kalau kita belajeti sekarang sudah lebih detail ya, kita sudah mulai sadar gitu bahwa bahkan kerlingan mata pun itu pelecehan seksual misalnya. Kemudian ya lebih detail, dan sekarang banyak yang concern, dan Partai Gelora juga masuk ke situ ya. Saya ambil contoh tadi ya, kayak Sagara ya, 1 juta gagasan Nusantara. Ya. Oh, 1 juta gagasan Nusantara. Ini ya. Abang tadi agak-agak. Iya, makanya saya tadi agak lupa ya kan. Iya. Maklum banyak yang dipikir juga. Jadi dengan gerakan yang terakhir 1 juta gagasan Nusantara ya, film festival itu kita Partai Gelora ingin istilahnya tadi ingin menggali semua potensi, karena kita punya akar budaya ya kan. Lampung misalnya ya kan ada pesisir Nyau dan Api misalnya, itu punya potensi ya kan, punya etnik ya kan, musik etnik yang kalau itu dieksplor mungkin ya luar biasa gitu loh. Ya kan, bangsa-bangsa lain paling punya cuman 10 suku, kita ini ratusan dan ribuan begitu loh, bahasa, suku, budaya. Nah, harapan kita di Gelora dengan adanya tadi ya kan Sagara Festival ini ya kan, itu bisa mengeksplor potensi ya anak-anak bangsa nih. Contoh ya Mas ya, saya kemarin agak terkaget ya. Begitu kan kita biasa lihat Indonesian Idol. Ya, Indonesian Idol. Begitu saya lihat X Factor ya. Ya, X Factor ya kan. Itu ternyata banyak loh. Ya. Luar biasa. Faktor X-nya yang unik gitu kan. Unik. Iya.
saya merenung begitu apa kita melontarkan ide Sagara Movement ya kan. Wah, akan lahir ya. orang-orang yang bayangin aja Mas dengan hanya berbekal smartphone, dia bisa buat konten, ya kan? Entah itu ada di pelosok-pelosok negeri gitu kan, begitu nanti bisa tersaring menjadi ada orang yang tertarik misalnya pemodal, kan jadi besar. Jadi kan? besar, iya. Ya kan? Iya. Nah itu yang menurut saya perlu kita lakukan terobosan itu gitu. Betul. Ya kan? Kita perlu mengangkat juga akar budaya, akar sejarah kita, ya kan? Kemudian akar yang semua itu punya merupakan potensi dan modal yang tidak terhingga nilainya begitu bagi kita. Nah, bicara soal ini Bang, era teknologi, komunikasi dan informasi yang sudah maju. Di Partai Gelora gimana Bang menanggapi ini, dan apakah itu juga terinternalisasi? Maksudnya di Partai Gelora juga aktivitasnya digital banget sekarang misalnya. Apakah kayak gitu juga? Iya. Jadi kita di Partai Gelora ini di tingkat pusat kita punya studio. Studio khusus ya kan? Kami nih Bang ya? Iya. Jadi ada studio khusus yang menayangkan live dan ya kan offline dan online lah gitu ya. Direkam ya secara di YouTube. Di YouTube ya kan ada channel Gelora TV ya kan. Hari ini dengan kurang lebih 1 tahun lebih lah ya. Itu sudah 10.000 subscriber kan gitu. Jadi ya pekerjaan yang memang terus kami lakukan gitu karena kami yakin era yang akan datang itu ada digital begitu kan. Ya kan smartphone begitu kan. Orang sudah begitu dekat dan familiar, jangankan orang dewasa, anak-anak yang umur masih balita Mas ya kan, itu sudah familiar sekali dengan yang namanya smartphone ini begitu. Nah, kita Partai Gelora concern dengan hal itu gitu kan. Nah, di Lampung kita juga mencoba menangkap ya pesan dari ketum gitu kan, dengan nanti mungkin kita di DPW Lampung itu ada studio podcast ya kan. Kemudian di situ kita bisa podcast, bisa live musik, bisa ya macam-macam diskusi gitu kan yang sudah kita lakukan selama ini begitu. Kalau diskusi dulu di aula ya kan, pembicaraannya di depan. Kalau sekarang cukup 2 kali 3 meter ya kan. Kemudian kita live, undang pembicara, kemudian dipancarkan gitu kan. Ya disebar ke seluruh jejaring kita ya. Insya Allah kan gitu. Menarik. Ini kita udah berapa jam nih? Lebih dari hampir 1 jam. 1 jam. Menarik sekali. Nah, soal pandemi Bang, gimana nih? Kan kita baru muncul kemarin 2019 ya. 2019 ini kok agak redup nih, kenapa nih? Mudah-mudahan nggak mati lampu Bang ya. Kita lagi live. 2019 Oktober, 2020 Maret ya, pandemi. Betul. Lagi pengen-pengennya bangun partai, pandemi masuk. Nah, itu gimana kemarin Bang? Shock nggak tiba-tiba? Jadi alhamdulillah ya. Nah ini subscribernya sudah 10.300. 10.300. Ya. Oke, mantap. Itu. Jadi, nah kembali ke situ tadi ya. Ya alhamdulillahnya kita ini begitu pandemi di Maret 2020, kami sudah menyelesaikan kerja persiapan untuk kerja pemberkasan ya, struktur dan pemberkasan untuk mendaftarkan Partai Gelora ke Kementerian Hukum HAM. Jadi ya syukur banyak begitu. Oktober selesai daftar langsung. Ya, Oktober terus kemudian deklarasi 10 November, terus kita langsung bekerja tuh. Akhir Februari kami menyampaikan dari Lampung, secara nasional selesai akhir Maret. Pas bener sebelum pandemi ya, detik-detik. Jadi kami kemudian kemarin mendaftarkan ke Kementerian Hukum HAM. Kalau Ramadan ya kan, Ramadan 2020 kita mendapatkan kado kado indah ya kan. Menjelang ulang tahun yang pertama Partai Gelora, kita mendapatkan SK Kumham ya kan, diserahkan langsung oleh Bapak Menteri ya, Bapak Dr. Yasona Lauli, Menteri Hukum HAM kita. Jadi setelah itu masuk pandemi kan bangun di jejaring. Ya. Itu apa? Kita koordinasi lebih banyak. Kalau di Lampung sih kita ya alhamdulillah kan tidak begitu ketat ya kan. Ya kita melakukan koordinasi secara online dan offline, tapi lebih banyak kepada offline gitu kan. Untuk kita dengan pusat
lebih banyak koordinasi secara online begitu. Oke. Dan syukur banyak ya kan dengan fasilitas teknologi ya kan studio yang sudah kita siapkan itu koordinasi ya kan secara nasional itu bisa terjalin. Rapat daring-daring juga itu Bang? Iya, Dengan daring. daerah daring-daring juga? Daring. Oke. Ya, berjalan gitu. Berjalan ya? Iya. Oke, Zoom gitu ya? Zoom. Oke, nggak terlalu, karena muda semua juga kan? Betul, jadi melek teknologi kan. Teknologi ya? Oke, ya menarik. Oke, di provinsi berapa pengurus Bang? Di provinsi kita hampir 50 ya. 50 orang ya? Iya. Oke, kabupaten kota rata-rata? Rata-rata 10 sampai 15. 10 sampai 15. Oke. Bidangnya tadi turunan dari pusat langsung ada juga? Ada. Atau kita ada pembaruan-pembaruan di lokal? Tidak, kita ikut ngikut ya? ikut nomenklatur dari pusat ya. Oke, langsung ya. Iya. Oke. Ya. Menarik ya. Targetnya tadi 2002. Target setahun ini nambah berapa tadi Bang? 30.000. 30.000. Sekarang sudah ada hampir 14.000 ya, 13.400 sekian. Tadi ya terakhir itu ada ini lagi kan penambahan 2024 sampai berapa di Lampung tadi? Kita kan ini target kader. Kader. Ya kan? Kader ini kan harapan kita istilahnya kalau kita mau perang nih pasukan kita nih. Pasukan. Ya kan? Dengan kekuatan 30.000 orang tadi ya di level sampai terbawah. Ya. Ya, kita siap memasuki kontestasi ya di 2024. Oke. Yang kemungkinan di Februari ya. Oke. Ya. Jadi tahun ini 30.000 sampai 2024, dari 2022 ke 2024 apa? Ada Kan jadi begini Mas, kita ini mencoba menarik pekerjaan 1 atau 2 tahun yang akan datang, kita tarik pekerjaannya sekarang. Sekarang. Ditargetin sekarang. Ya, jadi Oke. Kalaupun nanti lebih ya bonusnya. iya, jadi kalaupun ada kekurangan-kekurangan itu kita tinggal nutupin aja begitu. Kalaupun nggak tercapai 30.000 ya masih ada 2 tahun lagi Iya, gitu ya. gitu. Oke, menarik. Jadi memang kita dipaksa untuk ya bukan dipaksa sih, memang kita mencoba untuk istilahnya mengketatkan ya. Tetapkan ya. Target Tenggat terus waktu. kerja kita. Ini mirip-mirip kayak di perusahaan nih Bang ya. Deadline ya kan. Iya. Target gitu. Kalau ya. kita tidak bekerja berdasarkan target, Oke, schedule, iya. ya akhirnya nanti santai-santai Bang. Liar ya. Ya kan santai-santai, tahu tuh Udah mau pemilu ya kan. mau pemilu gitu kan. Jadi harapan kita 2022 selesai, begitu masuk pemberkasan selesai, kemudian kita dinyatakan lolos menjadi peserta pemilu, itu pencalekan dan seterusnya juga sudah selesai. Ya, di 2003 2004 sudah. Kami sekarang juga sudah menyusun bacalek gitu. Sekarang ini. Iya. Daftar sementara lah kira-kira. Ya, tapi juga tidak menutup kemungkinan teman-teman ya tadi yang saya bilang kan, yang setuju, ya sepakat dan tertarik bergabung dengan Gelora, kami membuka tangan selebar-lebarnya gitu kan, mari bergabung begitu kan, baik secara pengurus atau ingin menjadi caleg gitu. Iya. Menjadi caleg saja nggak apa-apa gitu. Oh, nggak harus jadi pengurus begitu. Tapi setelah nanti jadi caleg, jadi anggota. Iya dong. Otomatis. Kan jadi caleg kan ngisi Iya, anggota ngisi dulu. Oke. Ya kan? Gitu. Bang Samsani nyalon dong ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Provinsi Bang ya? Ya, saya diamanahkan ketum untuk maju ke DPR RI. Oh, DPR RI. Iya. Bukan provinsi kecilan Bang ya. Tapi ya lihat situasi juga ya kan. Iya, lihat arah angin juga. Iya, lihat sampai dengan sekarang ditugaskan untuk ke DPR RI. DPR RI. Iya. Oke, menarik lah ini. Kapan Ketum Sekjen ada acara ke Lampung Bang? Insya Allah dalam waktu dekat Ke Lampung? beliau ada agenda ya kemarin sih ingin keliling Sumatera. Ya, cuman kita lagi melakukan koordinasi ya kan dengan situasi Omikron dan seterusnya ini apakah memungkinkan. Padahal sebenarnya teman-teman kader ini sudah rindu juga gitu. Dengan ketum, waketum, sekjen ya kan untuk disapa lah. Untuk memasuki kita istilahnya proses verifikasi paling tidak ada sapaan dari ketum bagi seluruh kader Gelora paling tidak di Lampung begitu. Sayangnya masih pandemi Bang ya. Kalau nggak pandemi kan menarik banget tuh ngumpulin masa kader dengan cara nonton film bareng, kompetisi sepak bola, futsal atau apa. Tapi sayangnya masih pandemi ya. Betul. Kalau yang begitu-begitu sih berjalan Bang. Berjalan ya? Ya kita DPW Gelora ini tiap Selasa pagi. Itu di Lampung Walk ya. Kita ada tadi yang bidang Gahora. Gaya hidup dan olahraga. Ada futsal, ada bulu tangkis. Kader aja atau ya, semua. Sparring Ini tadi kan saya bilang ada anak-anak pelajar. Mereka kan kadang-kadang mau olahraga kan
sekarang ini kan susah Mas cari ruang terbuka yang free kan, bisa untuk kalau zaman saya masih kecil dulu lapangan masih banyak gitu kan. Nah sekarang ini kan babat rumput pasang sendal kanan kiri jadi, di gawang gitu. Sekarang kan agak susah. Kita harus berbayar gitu kan. Ya itu teman-teman pelajar ya kan, yang ini ya kita fasilitasi main bareng. Jangan dilihat ininya ya kan, baju partai kita gitu. Alhamdulillah. Luar biasa nih Tribuners penetrasinya Gelora ini untuk pengkaderan ini luar biasa lewat olahraga. Karena kan kalau lama-lama kan ya anak tamat SMA kan. Iya, nanti dia akan jadi kader ya kan. Potensial kader kan. Paling tidak dia pernah mengenal Partai Gelora. Ya, tahu gitu ya. Gitu. Ya kan intinya kita perbanyak teman dan mempersedikit lawan. Oke. Bang, ini mungkin sejam lebih kali sudah kita ya. Tapi menarik. Nah, dulu Bang, 2004 saya ingat benar waktu awal-awal awal-awal Partai Demokrat. Ya. Kita lihat betapa karismatiknya SBY. Kemudian Partai Demokrat namanya keren gitu ya. Betul. Dan itu jadi kayak harapan baru dan kemudian tiba-tiba melejit. Ya. Ya kan? Kemudian juga Nasdem relatif walaupun nggak segebiar Demokrat ya, karena mungkin sudah ada Demokrat lebih dulu. Tapi ya lumayan lah Nasdem. Kemudian ada Gerindra gitu. Nah, seberapa yakin Gelora akan seperti itu juga tiba-tiba melejit blang gitu. Jadi saya sangat yakin ya. Kenapa saya katakan kita di Gelora ini yakin? Karena kita yakin dengan apa yang sudah kita rencanakan. Yang seperti kita bilang tadi, syarat-syarat kemenangan itu, kemenangan itu ada syarat-syaratnya. Kekalahan itu juga ada penyebabnya kan gitu. Jadi syarat-syarat kemenangan itu kita penuhi dan penyebab kegagalan itu kita hindari. Gitu. Analisis SWOT ini kayaknya. Jadi analisis SWOT. Jadi kita yakin dengan apa yang sudah kita rumuskan. Target contoh tadi kan kita ingin masuk ketika pendaftaran peserta pemilu kontestasi 2024, elektabilitas kita sudah di 4%. Berarti dia antara Juni, Juli, Agustus itu harus sudah 4%. Ya. Nah, akhir 2022 Desember 4%. Begitu dinyatakan peserta pemilu, kita sudah 8%. Gitu. Itu salah satu istilahnya rute gitu loh. Untuk tadi pertanyaannya, apakah yakin di 2024 kita mampu bersaing dengan atau paling tidak menjadi istilahnya euforia baru begitu kan? Euforia baru. Ya kan? Jadi kami sangat yakin begitu dengan apa yang sudah kita kerjakan, karena kami mencoba untuk memenuhi syarat-syarat secara maksimal ya kemenangan di 2024 dan menghindari penyebab kegagalan atau kekalahan di pemilu nanti. Kita belajar kan dari pemilu 2019, modal belum tentu, ya kan? Fasilitas belum tentu. Tokohan juga belum tentu. Iya. Nah ini semua harus diramu. Ya kan? Ini diramu menjadi sebuah formula yang mantap, ya kan, jitu, kemudian bisa bisa diaplikasikan di lapangan begitu. Bang, sedikit kita buka ke Tribuners. Siap. Ada nggak tim konsultan khusus di Gelora atau ya kita aja gitu? Oh ya, yang pasti ada lah ya kan. Ada ya. Nggak mungkin kita partai politik tidak ada konsultan politik ya kan. Nah di tingkat pusat ya Insya Allah ada kawan-kawan yang concern dengan itu ya. Bapilu kita hari ini ketua Bapilu kita Bung Riko Marbun nih. Riko Marbun ini juga direktur Median. Riset. Ya riset. Ya inilah kalau pilkada sering. Ya secara nasional beliau istilahnya sebagai direktur ya kan. Tapi mediannya masih jalan? Masih. Ya, terpisah dong ya kan. Bapilu. Jadi kita ini mateng nih hitung-hitungannya nih. Aduh, konsultan ini. Ya, kita punya konsultan politik lah gitu ya. Keren Bang. Tribuners kayaknya nggak terasa ya waktu berjalan ya kan, berlalu di tengah dinginnya AC Bang ya. Tapi Abang enak pakai jas saya. Biasa saya beli jas pakai jas juga. Kita sudah 1 jam lebih Tribuners berbincang dengan Bang Samsani, Ketua DPW Partai Gelora Provinsi Lampung ya. Banyak hal tadi yang bisa Tribuners serap, dapat ya, siapa tahu ada yang mau daftar jadi kader Bang ya Partai Gelora. Sangat terbuka. Kalau kita tadi ngelihat penjelasannya Bang Samsani asik banget teman-teman. Tribuners bisa olahraga, futsal segala macem, nonton film segala macem, kayaknya ini partai open banget gitu.
dan semoga lancar Bang. Amin, Menuju amin. Road to 2024 sesuai dengan bincang-bincang kita. Mudah-mudahan kita bisa dalam meja yang sama Oke. setelah pelantikan. Setelah pelantikan, Anggota legislatif. mantap. Amin, amin. Amin. Jangan lupa sama Tribun Bang. Ayo, Kalau siap. terpilih, kalau lolos partainya main-main lagi kita podcast Amin, bareng amin. gitu. Oke, Tribuners, mungkin itu dulu dari kami ya. Setelah ini kita akan ada acara-acara lain, mungkin Tribuners masih nungguin. Kita akan bertemu lagi di acara webinar politik ya Road to 2024 dengan narasumber yang berbeda lagi, dengan suasana yang santai juga, asik-asik seperti ini. Mudah-mudahan Tribuners betah ya. Terima kasih Bang Samsani. Ya, siap, makasih. Baik, Tribuners, kita sudahi sampai di sini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.